Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh, tidaklah kami mengganti, menasakh, mengganti, min ayatin, dari sebuah ayat, au nunsiha, atau kami membiarkannya, nakti bi khairim minha, nakti maka kami akan mendatangkan bi khairim minha, yang lebih baik dari ayat itu, au misliha, atau yang sepadannya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tahukah kamu bahwa sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ayat yang kemarin Allah mengarahkan orang-orang beriman, la taqulu ra'ina wa qulun durna wasma'u. Allah tidak menyukai perkataan orang Yahudi yang seakan-akan di depan Rasul itu kami manut ya Rasulullah, tapi menggunakan bahasa ro'ina. Nah, ro'ina itu artinya bodoh amat gitu loh. Tolol lu, ngenteng no, memperolok-olok Nabi. Orang Arab karena itu bahasanya tidak dimengerti, itu kan bahasa khas Yahudi. Dianggapnya itu sama dengan sami'na wa ata'na. Nah, diperingatkan oleh Allah tidak boleh menggunakan kata-kata ro'ina, tetapi undurna, perhatikanlah kami ya Rasulullah. Hikmahnya bagi kita, kemarin sudah saya sampaikan bahwa di depan Nabi, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabiyyi. Jadi kita itu para sahabat dilarang kalau berbicara dengan Rasul itu meninggikan suara. Tidak boleh suaranya lebih tinggi daripada suara Rasul. Terjemahan ke bawahnya adalah kita pun sebagai orang beriman tidak boleh meninggikan suara kita di depan orang-orang yang kita hormati. Di depan orang tua kita kok suara kita lebih tinggi, itu nggak boleh. Di depan pimpinan kita, di depan guru kita, suara kita kok lebih tinggi, itu tidak boleh. Itu menunjukkan kesombongan. Jadi harus lebih rendah suara dari orang tua kita. Itu ya kemarin. Nah, sekarang manansakh min ayatin aw nunsiha. Ini harus agak sregep ini. Karena sebagaimana saya bilang kemarin, sejauh yang kita baca dari ayat pertama Alif Lam Mim sampai sekarang, itu pembahasannya adalah Allah berpesan tentang masalah etika, masalah akhlak, masalah attitude. Jadi sebanyak-banyak ayat Al-Quran, terbanyak adalah Allah menyampaikan pesan tentang akhlak. Betapa pentingnya akhlak. Maka yang dikasih contoh kan Yahudi terus. Karena Yahudi sing bandel. Jadi sebanyak-banyak ayat Al-Quran itu tidak bicara masalah fikih. Tidak. Yang paling banyak itu akhlak. Maka orang-orang beriman itu sangat kelihatan harusnya dari akhlaknya. Ngaku orang beriman malah bertengkar sama tetangga, itu kan malu. Berarti dia tidak menggunakan akhlak yang disampaikan dalam Al-Quran. Kemarin sudah saya sampaikan, salah satu yang perjanjian kita dengan Allah itu kan berbuat baik kepada kedua orang tua
berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman sejawat, coba, terhadap orang miskin. Itu kan akhlak mulia semua. Nah, sekarang ayat ini, ayat 106, baru Allah menyampaikan tentang metodologi fikih. Ya, metodologi fikih. Salah satunya ya. Ayat ini, menerangkan ayat ini, saya akan merunut dari awal nih. Dulu ketika manusia itu diturunkan dari surga, di ayat yang sebelumnya kita telah baca. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Jadi setan menggelincirkan Adam, kemudian dikeluarkanlah dari surga. Wa qulna ihbitu minha. Kemudian dikatakan kepada manusia itu, turunlah dari surga. Ba'dukum li ba'din adu. Yang pertama, ini jadi hukum semesta ya. Jadi hukum semesta. Sebagian kalian akan bermusuhan dengan sebagian yang lain. Jadi manusia itu akan selalu bermusuhan. Tidak ada yang pernah berdamai. Dan itu fakta kan? Apakah pernah di dunia ini semuanya damai? Kan nggak pernah. Di satu tempat berhenti berkonflik, berperang, di tempat lain muncul, kan begitu, selalu begitu. Jadi manusia itu pasti akan selalu berkonflik. Itu sudah hukum, ba'dukum li ba'din adu. Kedua, walakum mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kedua, manusia itu akan selalu diberi tempat kediaman. Tempat kediaman dan mata'un ilahin, kesenangan sampai batas waktu yang ditentukan. Waalaikumsalam, monggo Pak. Yang kedua, manusia itu akan selalu diberi tempat kediaman dan kesenangan. Jadi dikasih fasilitas sebenarnya. Manusia itu sejak dilahirkannya sudah Allah kasih fasilitas. Pasti menempati tempat kediaman di Ternate, di Jawa, di mana kan pasti orang itu ada tempat kediaman. Yang kedua, wa mata'un ilahin. Allah memberikan fasilitas kesenangan. Apa yang disenangi manusia itu pasti Allah siapkan. Orang suka batu akik, di Bacan disiapkan batu akik. Orang suka emas, disiapkan emas di Papua. Orang butuh nikel, disiapkan nikel. Orang butuh aspal, disiapkan aspal. Seluruh apa yang disenangi manusia, Allah siapkan. Laki-laki butuh wanita loh, disiapkan wanitanya. Ya kan? Itu sudah difasilitasi oleh Allah. Kemudian ayat selanjutnya nih, itu Al-Baqarah ayat 36 apa berapa? Wa qulna ihbitu minha jami'a. Kemudian kami perintahkan untuk turun kalian semua. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka tatkala datang kepada kalian dari kami petunjuk, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, tentu dia tidak akan punya kekhawatiran dan kesedihan. Hudan ini jadi kata kuncinya. Apa hudan? Hudan itu adalah Allah itu setelah menurunkan manusia beranak pinak, kan Allah tidak membiarkan, tidak dibiarkan begitu saja. Allah akan selalu utus orang-orang tertentu untuk menyampaikan pesan Allah. Allah utus Nabi Musa, Allah utus Nabi Nuh, Allah utus Ibrahim. Kan semuanya menyampaikan pesan-pesan Allah. Allah utus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan pesan Allah berupa apa? Al-Quran. Nah, bulan Ramadan besok itu ulang tahun Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nah, dah paham ya? Kemudian berarti petunjuk itu asalnya dari Allah.
Pemilik Al-Quran ini siapa? Allah. Jadi Allah menurunkan petunjuknya berupa Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bukan milik nabinya, bukan milik ulama, bukan milik kiai, tapi milik Allah. Nah, sekarang milik Allah. Maka bahasanya manansakh. Tidak ada sesuatu yang kami gantikan. Ketika Allah menurunkan petunjuk itu berupa aturan, berupa undang-undang, kita suka mengenal. Kemarin ada undang-undang KUHP baru ya. Tanggal 2 Januari disahkan undang-undang KUHP baru menggantikan KUHP lama tahun 81, undang-undang tahun 81, warisan Belanda. Jadi undang-undang lama berubah menjadi undang-undang baru. Namanya apa itu? Diganti atau direvisi. Ketika ada undang-undang yang dulu itu dianggap tidak relevan dengan zamannya, maka undang-undang itu diganti. Kan biasa juga kita kan, kalau ada undang-undang yang tidak kita setujui, tidak kita anggap relevan, kan diadukan ke Mahkamah Konstitusi, pasti direvisi. Tiap saat Pak, kalau dunia ini dunia hukum ya, undang-undang yang sudah mapan saja tetap bisa direvisi. Namanya revisi. Kinten-kinten undang-undang itu, undang-undang KUHP yang baru, yang merevisi siapa? Yang merevisi pasti pembuat undang-undang. Kalau di kita berarti DPR, MPR itu yang merevisi. Rakyat kalau mau merevisi ya lewat sana. Jadi setiap revisi yang merevisi siapa? Pasti pembuat undang-undang. Nah, masuk kita ke ayat ini. Manansakh. Tidak ada sesuatu ayat yang kami gantikan atau kami lupakan. Na'ti bi khairim minha. Na'ti, kata Allah, kami yang akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Berarti yang punya hak untuk merevisi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah pemilik Al-Quran. Dia adalah pemilik pesannya. Manusia tidak boleh merevisi. Gimana? Kok wani-wani ini merevisi Al-Quran? Al-Quran duain Allah. Nah ini apa namanya, pengetahuan tentang nasakh mansukh. Saya sering menyerupakan begini. Umpamanya saya dipesanin sama Pak Kiai Kartaji, Mabrur, beli telur ya, sakrak, telurnya wis entek. Oh nggih, siap. Sudah dikasih uang, saya beli. Di tengah jalan kok saya mikir, kok telur itu rapatio butuh tuku mie wae. Terus saya beli mie, ya kan, atas inisiatif sendiri. Kinten-kinten salah nopo bener? Salah nopo salah? Salah kan? Jadi punya inisiatif sendiri untuk merubah. Yang berhak merubah itu ya pemberi perintah. Wong duitnya ya dari Pak Kiai Kartaji. Umpamanya saya baru berangkat, bro, jangan telur lah, mie wae, mie yo entek. Nah, itu baru sah. Ya. Itu mekanisme revisi ya. Namanya mengganti. Jadi seseorang tidak boleh merevisi, mengganti, merubah kecuali yang memberi perintah. Bro, tukokno Samsu. Nggih, siap. Tengah jalan lah. Saya kan senengane 76 madu hitam. Tak ganti wae. Itu kan namanya bajingan itu. Itu su'ul adab ya. Tidak boleh. Begitu pula Al-Quran. Manansakh min ayatin. Tidak ada yang kami ganti ayat-ayat Al-Quran ini. Aununsiha, atau kami melupakannya. Na'ti bi khairim minha. Kamilah yang menggantinya dengan yang lebih baik.
Nasah mansuh ya. Contohnya mana? Allah itu pasti memberikan firman-Nya langsung. Dulu itu wala tankihu ma nakaha abaukum illa ma qad salaf. Jangan engkau nikahi wanita-wanita yang jadi istri bapakmu. Jangan kau nikahi perempuan-perempuan yang sudah dinikahi bapakmu. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang dilakukan orang-orang dahulu, kecuali apa yang terjadi masa lalu. Mafhumnya berarti kalau orang dulu itu boleh menikahi ibu tiri. Jadi kita punya ibu tiri, bapak kita meninggal, istrinya itu tak pek wae, gitu loh, dinikahi mau bikin ayum kayak dayang sumbil kan. Bapak ibu tirinya masih muda, bapaknya meninggal duluan. Nah, dari dulu juga wis tak inceng. Nah, di Al-Quran jangan engkau nikahi perempuan-perempuan yang sudah dinikahi ibumu. Berarti kan yang sekarang itu tidak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali zaman dulu. Berarti zaman dulu itu boleh. Nah, hukum dulu membolehkan menikahi istrinya bapak kita diganti oleh Allah dengan hukum tidak boleh. Kebayang betul? Jadi itu revisi namanya. Allah pasti sampaikan apa yang sudah Allah ganti, sampaikan. Ada lagi, itu turunan ayatnya di surat An-Nisa di juz 4 akhir. Kalau mau dicek ya. Ada lagi. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar rodo'ah. Panjang ayatnya. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jadi perempuan yang haram dinikahi ibumu, anakmu, saudaramu, bibimu, disebutin rinci dalam Al-Quran. Ujungnya wa antajma'u bainal ukhtain, dan kalian diharamkan mengumpulkan dua saudara perempuan. Jadi yo seneng karo Mbak Yuni, yo seneng karo adike. Jadi kadang pas apel sing diapeli Mbak Yuni kok adike yo seneng. Kan bisa terjadi. Ya betul. Akhirnya dibojo karo-karone. Nah, itu haram illa maqad salaf, kecuali di masa lalu. Mafhumnya di masa lalu boleh. Nah, paham ya? Di masa lalu boleh, tapi Allah revisi, namanya dinasakh. Allah ganti hukumnya. Dulu boleh, sekarang tidak boleh. Semakin paham ya? Nasakh mansuh ini ilmu usul fikih ini. Usul fikih. Jadi nasakh mansuh itu yang menasakh juga Allah. Karena ini pesan Allah. Bagaimana nasakh mansuh? Di Al-Quran sendiri. Ada lagi, bulan puasa nanti nih. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna. Dihalalkan bagi kalian rafas, bersetubuh di malam bulan puasa. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Dulu Allah bilang gitu. Allah mengetahui dulu kuntum. Dulu kalian itu suka berkhianat terhadap diri sendiri. Nah, berarti apa? Zaman dulu itu kalau orang puasa, Pak, siangnya puasa perut, malamnya puasa kelamin. Tidak boleh bersetubuh malam hari. Siang hari nggak boleh, malam hari nggak boleh. Bayangkan, 1 bulan penuh kita tidak boleh nyenggol bojo.
Dulu ya. Maka bahasanya alimallahu annakum kuntum. Ini kalau ustadz pernah ngaji nahwu kan tahu kuntum. Dulu kalian itu tidak boleh. Fal'ana sekarang basyiruhunna. Sekarang yo garapen. Berarti dulunya itu tidak boleh, tetapi Allah sangat tahu kalian ini suka mengkhianati diri sendiri. Cok nyolong-nyolong waktu. Cok nyolong-nyolong waktu. Kuntum tahtanuna anfusakum. Kalian itu suka mengkhianati diri sendiri. Fal'ana basyiruhunna. Nah sekarang boleh. Berarti zaman dulu umat Nabi Musa melas. Ya betul. Umat Nabi Isa ini ku melas. Nek bulan puasa itu yo siang puasa, malam juga puasa. Waduh, iki piye tau. Tersiksa 1 bulan. Maka kata Allah tahu kalian itu suka berkhianat terhadap diri sendiri. Al-ana itu kan Ustadz sudah tahu kan, al-ana sekarang basiruna boleh. Nah itu juga revisi. Jadi tidak boleh ada selain Allah merevisi Al-Quran. Nabi Muhammad saja tidak boleh, tidak akan berani, karena itu firman Allah. Masuk matan? Nah sudah masuk. Jadi Allah itu sohibus syariah. Allah itu pemilik pesan, pemilik syariah. Jangan gara-gara tidak bisa mengkompromikan ayat Al-Quran, kemudian dianggap yang satu nasah, satu mansuh. Yang satu pengganti, yang satu digantikan. Itu kan aneh. Allah ngomong sendiri kok. Pasti Allah nyampaikan mana yang nasah, mana yang mansuh, mana yang revisi, mana yang hasil direvisi. Zaman turun Al-Quran saja ada, Pak. Dulu, ini saya bawakan ya. Jadi jenengan tuh saya akan membawa kepada perspektif Al-Quran ya. Saya tidak berani mengajarkan Al-Quran kalau saya memang tidak hafal. Karena saya bertanggung jawab pengajian ini sampai akhirat. Tidak akan berani menyampaikan perkataan orang lain. Saya takut nanti, bro, sampean ngaku jadi ustadz kok ngomong ke perkataan wong liya. Piye? Wah, kejar saya, Pak. Ya betul. Jadi kalau saya menyampaikan pendapat orang lain lah, Tuhanmu itu sopo. Kan gitu. Mulane saya sebisa mungkin akan menyampaikannya berdasarkan Al-Quran. Kata Al-Quran di surat Al-Anfal. Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital. Hei Nabi, bangkitkanlah orang-orang beriman itu untuk berperang. Bangkitkan. Nah itu buat pimpinan-pimpinan ini. Jadi pimpinan itu harus bisa membangkitkan semangat. Tidak hanya berperang saja tentunya kan. Ayo semangat gotong royong. Ayo semangat panen nang kebun pendopo. Harus mampu membangkitkan semangat. Itu salah satu karakter pimpinan. Ya ayuhan nabiyyu haridil mu'minina alal qital. Iyyakum minkum isyruna sobiruna yaglibu mi'atain. Allah nih. Jika kalian itu jumlahnya 20, kata Allah. Iyyakum minkum isyruna sobiruna yaglibu mi'atain. Jika kalian jumlahnya cuma 20 tapi bersabar, kalian akan mengalahkan 200. Berarti orang beriman pada masa Nabi 1 orang banding 10 kekuatannya. 20 bisa mengalahkan 400, 200. Berarti 10. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan. Jika kalian 10 orang, 100 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Ayat selanjutnya Allah sampaikan, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum du'fa. Sekarang kami tahu kelemahan kamu. Ya kan? Allah mengetahui kelemahan.
Sekarang itu kata Allah pada akhirnya, fa iyyakum minkum mi'at fa iyyakum minkum isruna, apa itu di ayat Al-Anfal itu? Jika kalian sekarang itu 100 orang bisa mengalahkan 200 orang. Jika kalian 1000 bisa mengalahkan 2000. Berarti berapa? 1:2. Bahasanya sama. Al-ana sekarang. Berarti Allah revisi. Itu kan berarti masih pada zaman Nabi. Jadi zaman Nabi di awal diputuskan kalian tuh berperang. Kami akan beri kekuatan 1 orang banding 10. Berani itu zaman sahabat. Semakin kesini melehoi. Allah tahu kalian sekarang itu ada kelemahan di diri kalian. Maka sekarang itu 1:2. Itu namanya apa? Revisi. Sekarang nggak embuh. Sekarang itu 1:1 aja embuh-embuhan. Tapi kalau imannya kita selevel iman sahabat, maka tetap Allah akan memberikan kekuatan 1:2. Jadi zaman Nabi juga sudah ada revisi, pasti Allah akan menyampaikan. Sekarang kejadiannya bagaimana? Ulama itu banyak kemudian mendefinisikan nasah mansuh. Nasah mansuh itu didefinisikannya apa? Kalau ada 2 ayat yang sepertinya saling bertolak belakang, tidak bisa dikompromikan, maka yang satu dianggap nasah, satu dianggap mansuh. Walaupun Allah tidak mengatakannya. Ini yang harus kita cermati. Jadi Allah tidak membicarakan kayak tadi kan al-ana, qad salaf, mesti kan tanda-tandanya itu. Ini tidak bisa mengkompromikan, akhirnya kata ulama satu nasah, satu mansuh. Padahal sebenarnya itu karena tingkat kemampuannya belum nyampe, ilmunya belum nyampe. Jangan buru-buru memutuskan nasah mansuh. Imam Suyuti itu nasah mansuh itu ada 100 ayat. Kemudian ulama-ulama selanjutnya bisa mengkompromikan. Dari 100 ayat menjadi 40. Dari 40 jadi 10. Kan jadi aneh ya. Ulama kok mencoba mengkompromikan, menganggap ada ayat nasah mansuh di satu ayat yang Allah tidak membicarakannya. Mana contohnya? Contohnya begini. Ayat idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Surat Ali Imran. Ketika Allah berkata, "Hei Isa," ini juga ayat menjadi alasan kenapa Nabi Isa itu mati. Nabi Isa itu meninggal sebagaimana manusia lain. Ketika Allah berkata, idz qala Allahu ya Isa, hei Isa, inni mutawaffika, kami wafatkan kamu. Inni mutawaffika, wafatkan. Aku wafatkan kamu. Wa rafi'uka ilayya, dan kami angkat engkau ke hadiratku. Berarti yang jadi perdebatan ulama kan barrofa'ahullahu ilaih. Jadi Nabi Isa itu diangkat ke langit, kan gitu. Padahal surat Ali Imran menjelaskan diangkatnya itu dimatikan dulu, meninggal dulu sebagaimana manusia lainnya, kemudian Allah angkat ke hadirat Allah. Paham ya? Cek di surat Ali Imran ayat berapa itu, saya nggak tahu tuh ayat 50 ayat berapa. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Di ujung ayatnya yang tidak enak nih. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah.
dan kami menjadikan pengikutmu Isa akan menguasai orang-orang kafir sampai hari kiamat. Jadi Allah menjadikan pengikut Isa akan menguasai orang kafir sampai hari kiamat. Ulama-ulama bingung. Gak mungkin. Yang menguasai kan harusnya orang beriman. Umat Muhammad. Nah, kok iki pengikut Isa malah menguasai orang kafir? Gak mungkin. Karena berdasarkan pemikiran yang gak mungkin, maka ayat itu disebut mansukh. Ini dinasah. Mana ayat yang menasahnya? Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari al-ayat. Padahal Allah tidak mengatakan itu nasah kan? Artinya harusnya dipelajari saja Al-Quran, dicari. Ternyata ketemu. Faktanya kan, yang dikuasai orang-orang pengikut Isa, Nasrani siapa? Yahudi dikuasai. Ya kan? Yahudi boleh pintar. Di Amerika tapi terbanyak Amerika tetap mengikut Isa, orang Nasrani. Dikuasai oleh Amerika. Siapa lagi yang dikuasai secara geopolitik, geoekonomi, militer, keamanan? Siapa? Orang Arab. Orang Arab itu di bawah ketiak orang Nasrani. Di mana negeri Arab yang tidak ada pangkalan militer Amerika? Itu menunjukkan kekuasaan orang-orang Nasrani. Jangan-jangan sebenarnya kita harus introspeksi. Jangan-jangan kualitas iman kita seperti naudzubillah. Kualitas iman kita kualitas kafir. Itu janji Allah kok. Berarti kalau kualitas kita tidak betul-betul kualitas berimannya para sahabat Nabi, berimannya Nabi, maka kita hanya akan jadi di bawah kekuasaan orang-orang pengikut Isa. Ila yaumil kiamah. Ayat itu harusnya jadi introspeksi. Jangan-jangan Palestina saja ribuan doa. Tiap tahun kita berdoa. Istighosah. Bukan hanya masih perang. Tanahnya semakin sempit. Coba. Jangan-jangan sebenarnya tidak turunnya rahmat Allah. Tidak. Apalagi kalau tadi bahasanya 1:10. Iya kan? Ayat itu harusnya jadi introspeksi. Jangan-jangan kualitas kita ini sudah tidak sekualitas orang beriman yang sesungguhnya. Sehingga ayat itu relevan. Bahwa kami akan menjadikan pengikutmu Isa. Wajailul ladzina taba'uka fauqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Kami akan menjadikan pengikutmu Isa menguasai orang-orang kafir sampai hari kiamat. Itu nasah mansukh. Ada lagi. Ini ketanda nggak ini? Ketanda ya? Jangan sampai nggak ketanda. Ini masalahnya memang bab ini agak detail dan harus lebih ilmiah. Karena saya ingin menjelaskan bagaimana kita memahami Al-Quran. Kita tahu namanya wasiat. Ya. Wasiat itu kan secara umum orang mau meninggal wasiat. Anak-anakku sekalian, aku ini sudah tua. Sepertinya sudah mau meninggal. Sakit-sakitan terus. Pertama kalian jaga sholat. Hidup yang rukun ya nak. Kan begitu. Berwasiat. Tapi pernahkah kita menjadikan wasiat sebagai sesuatu yang sangat penting? Ya kan? Tahukah kita bahwa ayat wasiat itu dimulai dengan kata-kata kutiba. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairu al wasiyat. Ditetapkan bagi kalian selevel dengan puasa mboten.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wasiat selevel dengan puasa. Salat kitabam mauquta. Salat itu kitabam mauquta, ketetapan yang ditentukan waktunya. Berarti wasiat itu selevel wajibnya salat, selevel wajibnya puasa. Kutiba. Ini yang jarang-jarang orang-orang bahas. Ini serem, bisa kontroversial, tapi saya akan sampaikan apa adanya Al-Qur'an ya. Sekarang masuk ke bab waris. Kan kalau orang meninggal, hartanya kan jadi harta waris, dibagi-bagi. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari misl hadzil unsayain. Al-ayah. Jadi Allah berwasiat kepada kalian untuk anak-anak kalian laki-laki banding 2 banding 1. Di bawahnya dilihat di surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 itu. Mimba diwasiyatin yusi biha audain. Coba ayat 11, 12. Waris ini faraid ya. Faraid ini dilaksanakan mimba diwasiyatin, setelah dilaksanakannya wasiat. Berarti yang utama mana? Yang utama wasiat atau faraid? Wasiat. Faraid itu dibagikan, dipraktekkan ketika tidak ada wasiat. Ulama kebingungan mengkompromikan antara wasiat dengan waris, wasiat dengan faraid. Pada akhirnya karena tidak berhasil dikompromikan, ayat wasiat itu mansukhoh, yang revisi, harus direvisi. Ayat waris dianggap itu yang hasil revisinya. Ya kan? Pasti kita malah ujung-ujungnya kalau orang meninggal waris, tidak dilaksanakan wasiat. Yang dipakai, yang make wasiat siapa? Orang Eropa malah. Jadi sebenarnya Pak, kenapa Allah sebutkan waris faraid? Itu karena kita tidak ada wasiat. Maka yang dipakai wasiat Allah. Allah itu memberikan keleluasaan kalian, kalau punya harta, wasiatkan dulu. Kalau kalian tidak ada wasiat, ya praktekkan faraid gitu loh. Padahal betapa banyak keluarga pecah gara-gara faraid. Betapa banyak saudara bermusuhan gara-gara bagi waris. Tapi kalau lewat wasiat itu lebih aman, Pak. Contohnya gini, saya punya rumah, punya kebun, ada 5 petak. Kan itu harta saya tuh. Harta saya, hargai. Ketika saya masih hidup terserah saya. Anak yang pertama, ini ora patio sayang karo bapake. Rasanya kok ora patio sayang. Anak yang kedua sayang banget. Nek aku engko mati, omah iki engko anak nomor loro ya. Sing nomor 1 kebon wae, padahal yang lebih mahal harganya rumah. Kira-kira berhak nggak itu bapak ngomong gitu? Berhak, harta-hartanya. Dan anak tidak nurut karena dia itu bapaknya sendiri yang punya hartanya. Ya betul. Jadi kalau wasiat itu ya akan menyelesaikan persoalan paling utama. Tidak ada pembatasan wasiat karena di Al-Quran tidak menyebutkan pembatasan. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira al-wasiyat. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Itu 3 ayat berurutan. Yang dikhawatirkan itu kalau kalian ada kekhawatiran berat sebelah, boleh kalian berdamai. Jadi wasiat itu hal pertama yang harus dilakukan sebelum waris.
Saya punya rumah petak tadi itu kan. Saya terserah mau ngasihkan ke anak ini yang mana kan terserah saya. Anak harus nurut karena itu harta saya. Bisa ditulis, dibukanya nanti kalau saya sudah meninggal ya. Sampaikan ke notaris. Sampaikan ke orang yang terpercaya. Kan nggak akan ribut itu. Wong saya dikasihnya kebun ya wis. Piye meneh wong bapak wasiat ngono kan paling gitu. Wah, sampean kok pintuke omah gedung. Ya pantes wong dia yang ngurusi bapaknya. Bapaknya stroke yang ngurusin dia ya pantes dapat banyak kan akan maklum. Jangan sampai anak yang membenci orang tuanya malah disamakan. Paham ya? Itu tergantung tingkat kasih sayang orang tua. Itu juga yang akan mendorong setiap anak itu berbuat baik pada orang tua. Jangan sampai anak malah nggak pernah nyambangi wong tua ya ora, bantu-bantu orang tua ya ora. Begitu bagi waris muncul yang paling merasa berjasa, kan gila namanya. Nah, makanya kan maksudnya ketangkap ya, kenapa Allah itu menetapkan kewajiban wasiat dulu. Wasiat itu kalau umpamanya kira-kira nanti geger kalau dibuka sekarang ya setelah meninggal. Makanya kalau di beberapa orang itu kan bikin oret-oretan, dikasihkan ke orang yang dipercaya supaya dibuka kalau sudah meninggal. Itu lebih meminimalkan terjadinya persengketaan sesama saudara. Karena klausulnya jelas, mimba diwasiyatin yusibiha audain. Setelah wasiatnya dilaksanakan atau membayar hutang. Berarti yang paling utama adalah wasiat dulu. Kalau tidak ada wasiat, baru dibuka faraid. Kenapa faraid sulit? Sulit loh ilmu faraid itu. Hitungan teluping seket ping swidak limo ya angel. Apalagi perperan. Ya betul. Ini dapat sepertiga, ini dapat seperempat, walah angel pak. Engko akhirnya sing iki dapat tanah bagian depan, ini bagian belakang, ribut. Ya betul. Fakta itu pak, karena saya banyak ngurusin waris pak. Fakta. Tapi kalau ada wasiat, semuanya akan manut wong tanah-tanah bapak kok. Ya, terserah dia mau ngasih ke anak yang ini lebih bagus, ke anak ini ora patio apa ya biasa wae, terserah dia. Boleh saja wong ke orang tua aja boleh. Jadi kalau wasiat itu memberantas semua. Itu tanah saya kan? Tanah saya, tanah orang tuanya. Saya mau berikan ke anak angkat, mau berikan ke siapa? Makanya ada klausul. Jika kalian ada keberatan, namanya perdamaian. Jika ditakutkan berat sebelah, ada. Ya. Lihat di ayat Al-Baqarah ayat berapa itu? 80 kalau nggak salah. Dibaca ya. 80, 81, 82 itu ayat wasiat lengkap. Klausulnya dimulai dengan kutibah. Selevel dengan kutibah alaikumus syiyam. Tapi ini jarang dilakukan, jarang dibahas. Karena kita sudah menganggap ayat itu nasah. Ayat itu dinasah dengan ayat waris. Allah padahal tidak pernah mengatakan bahwa ayat itu nasah. Kenapa kita berani? Paham ya? Banyak. Salah satunya nih yang paling parah. Ayat Al-Quran sudah bilang, at-tolaku marrotan. Tolak itu 2 kali. Itu ayat Al-Quran eksplisit namanya. Talak itu 2 kali. Tapi sekarang kita pahamnya apa? At-tolaku salah sama tolak itu 3. Kira-kira itu sembrono betul? Saya tuh merinding pak. Jadi orang itu kalau tolak 3 main-main. Bayangkan. Saya kan bisa main-main. Saya tolak kamu ya. Pengadilan tolak. Kan masih bisa ada tolak kedua. Saya tolak lagi. Ada yang ketiga kan rujuk. Jadi 2 kali main-main.
Padahal kalau 2 kali, 1 kali kamu tolak, dikasih kesempatan rujuk. Tolak kedua kali selesai. Agama tidak untuk main-main. Pernikahan tidak untuk main. Kebayang boten? Jadi kalau tolak sekali, masih ada tolak kedua. Tolak lagi, masih bisa rujuk. Itu kenapa kok berani tolak jadi 3? Lihat aja di Al-Baqarah. Saya buka, saya tidak peduli ya. Yang penting Al-Quran saya sampaikan. Karena ini sesuai dengan kemanusiaan. Sesuai dengan kemanusiaan. Jangan main-main dengan hukum Allah. Itu kan ulama nggak nyebut nasah, tapi kemudian dinasah oleh hadis. Kok bisa ayat Al-Quran dinasah oleh hadis? Tidak mungkin, mustahil Nabi Muhammad berani menasah Al-Quran. Jadi kalau kata Allah, at-tolaku marrotan, yo marrotan. Gitu loh. Bisa diikuti ya, supaya tidak salah paham. Bukan saya untuk menentang ulama, bukan. Saya kan dari awal sampaikan, ini perspektif Al-Quran. Jadi jangan sampai ketika kita tidak menemukan komprominya, dianggap itu nasah mansuh berdasarkan pemikiran kita sendiri. Nasah mansuh itu hak Allah. Bahasanya lihat, manansah min ayatin, tidaklah kami merevisi sebuah ayat, maka kami sendiri yang akan menggantinya. Nakti apa Ustadz? Mutakallim. Artinya Allah sendiri yang akan mengganti. Nakti. Sama seperti saya tadi Pak Kiai nyuruh beli telur, saya rubah sendiri jadi mie kan. Suul adab itu, kurang ajar sekali. Ya sih? Nah, ini ilmu nasah mansuh. Ilmu merevisi. Yang merevisi undang-undang adalah pembuat undang-undang. DPR pembuat undang-undang. Salah satu fungsi DPR itu kan pembuat undang-undang. Yang merevisi siapa? DPR lagi. Coba jenengan merevisi sendiri KUHP, dibully sama polisi. Umpamanya kemarin itu ada lucu. Larangan mengkonsumsi ganja itu kan jelas disebutkan dalam KUHP. Salah satu tumbuhan yang dilarang ganja. Terus orang ketangkep. Kata siapa? Ganja dilarang. Itu tidak apa-apa. Loh, itu menurut kamu, menurut pembuat undang-undang kan memang dilarang, ada KUHP-nya. Loh, nanti saya yang rubah. Nanti saya yang merubah. Masya Allah. Diguyu karena penegak hukum. Karena namanya undang-undang itu pasti eksplisit, pasti tertera. Kalau sebuah larangan pasti tertera. Tidak akan mungkin tidak disebutkan. Jadi ilmu nasah mansuh adalah haknya Gusti Allah. Jangan sampai manusia menasah karepe dewek berdasarkan nafsunya, berdasarkan ketidakmampuannya menerjemahkan Al-Quran. Marrotani kok ujuk-ujuk jadi salah sama marrot. Itu tidak boleh. Tapi itu sudah kadung masuk undang-undang niku. Kompilasi hukum Islam itu kan masuk. Jadi orang bercerai itu 3 kali talak. Ya tidak apa-apa. Tapi tanggung jawab. Sebenarnya ketika kita menalak istri, menalak yang kedua selesai itu. Tapi kalau nalak sekali masih ada. Nalak lagi masih ada ketiga kan. Main-main kan itu. Main-main sama hukum Allah. Itu nasah mansuh. Ini sensitif, tapi saya akan sampaikan karena kewajiban saya adalah menyampaikan Al-Quran. Banyak. Saya hanya punya kewajiban menyampaikan apa yang kita kaji saja. Ini rahasianya satu lagi nih, ilmu nih. Waris itu bahasanya faridotan minallah. Ya kan? Kayak zakat, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim.
Itu ujungnya faridatan minallah. Jadi ada kata-kata kutiba, ada kata-kata faridoh. Jadi kan mungkin tidak akan pernah dengar ini. Kutiba itu artinya ketetapan. Kalau kita nyebutnya wajib ya. Bedanya apa? Kalau ketetapan itu ketika orang aku beriman ya harus dilaksanakan. Orang begitu beriman wajib sholat. Harus sholat karena itu ketetapan. Harus puasa. Tidak menunggu yang lain. Ya kan? Tidak menunggu keadaan apapun, dia harus sholat. Tapi kalau haji itu kan bukan kutiba, tapi faridoh. Kenapa? Karena seorang haji itu menunggu syarat yang lain. Nunggu sogeh se. Gimana? Nunggu waktunya luang. Nunggu kondisi Arab tidak berperang. Wajib, tapi ada sesuatu yang lain harus terpenuhi. Itu faridoh, fardu namanya. Jadi sebenarnya sholat itu jangan disebut sholat fardu, sholat maktubah. Sholat itu ketetapan, bukan faridoh. Zakat itu faridoh. Kenapa? Nunggu dulu punya hartanya. Ini betul. Kita zakat nggak dua pokok zakatnya nggak bisa. Orang berzakat itu nunggu dia kalau punya harta. Wajib tapi levelnya faridoh itu fardu. Jadi ada ketetapan, ada fardu. Kalau ketetapan itu wajib dilaksanakan tanpa menunggu syarat yang lain. Ketika orang aku beriman ya lo sudah harus sholat. Gitu loh. Sholat, puasa, kemudian tadi wasiat. Itu sebenarnya kutiba levelnya. Tapi kalau faridoh, semacam zakat, semacam haji, itu memang wajib. Tetapi ada syarat-syarat yang lain harus terpenuhi. Tapi emang logikanya kalau wasiat itu kan kita yang ngatur orang tua. Ya. Kalau sudah meninggal, sudah berani bikin wasiat? harus bikin. Kalau waris kita berubah tiap tahun boleh tidak? Waris ya? Oh bukan, wasiat. Boleh selama dia masih hidup. Saya bikin wasiat sekarang nih. Tapi 5 tahun kemudian, wah, anak ini kok rasanya tambah beling malah. Wis tak mau takai kebun sing ombo malah beling. Rubah, boleh. Karena masih hidup. Direvisi boleh. Yang nggak boleh itu kalau kita sudah meninggal direvisi. Tapi orang-orang kaya itu notaris ya. Jadi sebenarnya itu harus menjadi kesadaran orang beriman dari sekarang membiasakan wasiat dititipkan di notaris, di lembaga resmi. Tinggal ngomong nanti dibuka kalau saya meninggal. Itu untuk meminimalkan terjadinya konflik keluarga. Hikmahnya apa sih sebenarnya faraid ini dipersulit? Ya kan? Kan kalau pakai wasiat Allah nih, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Awal ayat aja sudah bikin problematik. Kok laki-laki bagiannya 2, perempuan 1? Kan sudah problem itu. Banyak digugat. Tapi itu ayatnya jelas. Laki-laki nggak mengurusin, yang perempuan mengurusin. Terus ulama-ulama bikinlah alasan-alasan karena laki-laki itu bertanggung jawab, karena laki-laki jadi pimpinan, kan gitu. Sebenarnya Allah bikin begitu supaya orang itu lari ke wasiat gitu loh. Supaya orang itu menggunakan fasilitas wasiat. Makanya dipersulit. Bikin problem kan. Salah satu hikmahnya itu supaya orang itu supaya tidak terjadi persengketaan. Biasakan wasiat. Levelnya kutiba. Waris itu mimba diwasiatin yusi biha audain. Dilaksanakan waris itu setelah dipenuhi wasiat. Berarti yang paling utama mana? Wasiat. Dan itu selaras dengan kemanusiaan. Kan banyak orang di kita itu karena wasiat tidak dipakai, anak itu sudah menganggap itu hartanya. Bapaknya mau jual, nggak boleh pak, ini kan bagian waris, ahli waris. Ya kan?
Masih hidup sudah dikapling-kapling. Sampai bapaknya kayak ngontrak, ibunya kayak ngontrak. Ya kan? Padahal dia pemilik sesungguhnya. Itu kan anak-anak penjajaran itu. Banyak sekali. Ya, minta warisan sebelum meninggal. Itu loh. Jadi sebenarnya kita harus sadar bahwa itu harta beliau, harta dia. Dia mau mengasihkan ke siapa boleh. Mengasihkan berapa boleh. Kalau kamu merasa keberatan, ya ngomong sama Pak. Bosing adil apa? Masa aku dikasih segini, dia segini. Boleh, dibolehkan sama Al-Quran. Keberatan diterima. Tapi fasilitas utama itu orang tua harus berwasiat. Karena saya fakta, saudara, tetangga siapapun, kalau sudah urusan waris, wah runyam. Ribet, hitung-hitungan ribet, harus ke pengadilan, Pak. Itu pun masih geger. Masa aku entuk sing ngarep, kowe sing aku sing mburi, kowe sing ngarep, itu aja gegeran, Pak. Masya Allah. Itu sebenarnya bisa diminimalkan lewat wasiat. Itu akan memicu orang mendekatkan diri kepada orang tua. Ya betul. Jadi akan kelihatan. Nah, maka di Al-Quran itu ada. Kalian kan tidak tahu siapa anak yang lebih bermanfaat bagi kalian. Ada. Ya kan? Kalian tidak tahu mana anak yang bermanfaat. Maka kan yang lebih bermanfaat bagi orang tua tentunya dia akan mendapatkan limpahan kasih sayang lebih banyak. Itu aja, harta-hartanya. Ya. Jadi harusnya kita ulama itu berpikir kenapa waris dipersulit? Karena supaya orang diarahkan ke wasiat gitu loh. Kalau sudah ke waris kan Allah yang menentukan akhirnya. Karena kamu fasilitas tidak digunakan, ya wes aku sing kasih aturan. Nah, makanya seharusnya dikembalikan orang beriman itu adalah orang pewaris sah fasilitas wasiat. Jangan sampai kita malah tidak kenal wasiat. Wasiatnya cuma sholat. Harta benda ini loh yang bikin geger. Ya kan? Malah orang Eropa tuh. Orang Eropa sana sudah biasa berwasiat. Sehingga tidak terlalu banyak geger gara-gara peninggalan. Padahal orang beriman yang lebih berhak mendapatkan fasilitas wasiat. Bahasanya kutiba. Kalau puasa kan ya ayyuhalladzina amanu, ada klausul sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisos, ditetapkan bagi kalian itu qisos. Pakai klausul sebelumnya. Ada kata-kata sebelumnya. Tapi kalau wasiat enggak. Lihat aja di aturannya. Kutiba langsung. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira al wasiyat. Ditetapkan bagi kalian jika kalian hendak meninggal, kalian berwasiat. Haqqan 'alal muttaqin. Ini pelajaran tentang revisi. Ini baru permulaan usul fikih. Teori fikih itu salah satunya ini. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Tidak tahukah kalian bahwa Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi? Suka-sukanya Allah. Wong bumi, langit ini kerajaannya Allah. Punya beliau. Bikin hukum ya terserah dia. Mau merevisi ya terserah dia. Ya betul. Jadi kamu nggak tahu, pokoknya ada orang tentang ngasah mansul. Oh, terserah Allah. Allah itu pemilik kerajaan langit dan bumi. Orang mau terima pemilik bumi dan langit, kerajaan bumi dan langit. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Opo to siro orang ngerti. Nah, kalau guru saya gitu. Opo to siro orang ngerti. Yen to Gusti Allah kui pemilik kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wa ma lakum min dunillahi mi waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagi kalian selain Allah itu penolong dan pelindung. Tidak ada. Iku Bapak nggih, semoga jadi ilmu. Saya itu tidak keberatan kalau wah Ustadz ini umpamanya ya, orang genah iki, pengajian ini orang genah. Rasa ngaji. Saya biasa sama alhamdulillahnya. Beban saya selesai. Ya betul. Karena saya itu hanya menyampaikan
Quran berdasarkan perspektif Al-Quran. Tidak ada yang memahami Al-Quran kecuali pembuat Al-Quran. Makanya kalau saya menafsirkan Al-Quran, cari Al-Quran lagi. Maka jangan kaget kalau saya seperti menghamburkan banyak ayat Al-Quran. Karena saya ingin meyakinkan pemaknaan terhadap satu ayat, saya ambil dari ayat yang lain. Saya tidak ngambil dari yang lain. Karena dulu pernah saya sampaikan berkali-kali. Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wabayyinatim minal huda, penjelasan terhadap petunjuk. Jadi dengan buka KUHP, buka Undang-Undang Dasar 45. Ada namanya klausul pernyataan, undang-undang. Di buku keduanya, penjelasan terhadap undang-undang. Gimana? Semua undang-undang begitu. Al-Quran juga sama. Berisi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wabayyinatim minal huda, beserta penjelasan terhadap petunjuk. Berarti di sini itu ada petunjuk, ada penjelasan terhadap petunjuk. Lah ngopo kok golek sing liya? Nggih mboten? Karena Al-Quran ini mandiri. Setiap ayatnya akan saling menjelaskan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.